Pembalasanku kepada selingkuhan suamiku yang mengirimkan santet. Mira, seorang istri yang selalu setia kepada suaminya, terkejut saat mengetahui suaminya berselingkuh dengan seorang wanita bernama Fania. Bukannya berhenti di sana, Fania menggunakan ilmu hitam dan mengirimkan santet kepada Mira untuk menyingkirkannya. Setelah melewati berbagai kejadian mistis yang menakutkan dan hampir kehilangan nyawanya, Mira menemukan cara untuk bertahan dan melawan balik. Dengan bantuan seorang paranormal, Mira berhasil mematahkan santet tersebut dan mulai pulih. Namun, dia tak berhenti di situ. Dia berencana untuk membalas dendam kepada Fania dengan cara yang lebih halus namun mematikan, membongkar rahasia dan kebusukan Fania di hadapan semua orang. Mira menggunakan kecerdasannya untuk menghancurkan reputasi Fania, membuatnya tersisih dari lingkungannya. Pada akhirnya, Fania harus menghadapi akibat dari perbuatannya, sementara Mira berhasil membuktikan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Ini adalah kisah tentang ketabahan, kekuatan, dan pembalasan yang elegan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh intrik dan kejutan lainnya. Apa yang kalian pikirkan tentang pembalasan Mira? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Mira adalah sosok yang tak pernah lepas dari senyuman, terutama untuk suaminya, Dion. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Mira selalu berusaha menjadi istri yang baik, memasak makanan favorit Dion setiap pagi, menjaga rumah tetap bersih, dan mendukung suaminya dalam setiap langkah hidup. Dia pikir, itulah kunci kebahagiaan rumah tangga yang sempurna. Namun, semua berubah dalam sekejap ketika Mira menemukan pesan singkat di ponsel Dion dari seorang wanita bernama Fania. Mira merasakan hatinya remuk seketika. Pesan itu jelas-jelas menunjukkan hubungan terlarang antara Dion dan Fania. Rasa kecewa bercampur dengan kebingungan. Mira tak sanggup berkata-kata saat itu. Dia menatap ponsel yang bergetar di tangannya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Bagaimana bisa Dion, suami yang selama ini dia percayai, tega berkhianat? Di malam itu, Mira duduk di ruang tamu sendirian, dikelilingi kesunyian. Dion baru pulang larut malam dengan alasan rapat di kantor. Seperti biasa, ketika Dion masuk ke dalam rumah, Mira menyembunyikan kesedihannya di balik senyuman, berusaha tegar walaupun perasaannya kacau. "Bagaimana harimu?" tanya Mira lembut, mencoba menutupi rasa sakit yang menusuk di dalam dadanya. Dion tersenyum tipis dan memberikan jawaban yang biasa-biasa saja. Namun, di dalam hatinya, Mira tahu bahwa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Mira tak ingin langsung menghadapinya. Dia ingin waktu untuk memikirkan semuanya, untuk mengumpulkan bukti dan mencari tahu sejauh mana pengkhianatan Dion. Beberapa hari berlalu, dan Mira mulai memeriksa gerak-gerik Dion dengan hati-hati. Setiap pesan yang masuk, setiap panggilan yang diterima, semua dia perhatikan. Rasa sakit hatinya makin menjadi ketika mengetahui bahwa Dion sering bertemu dengan Fania saat dia berpura-pura bekerja lembur. Ketika akhirnya Mira yakin dengan perselingkuhan Dion, dia memutuskan untuk berbicara dengan suaminya. Namun, sebelum sempat melakukannya, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mira mulai merasa aneh. Fisiknya melemah tanpa alasan yang jelas, dan setiap malam dia dihantui oleh mimpi-mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Tidak hanya itu, benda-benda di rumahnya mulai bergerak sendiri, seperti digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Awalnya, Mira berpikir itu hanya kebetulan atau stres karena permasalahan dengan Dion. Namun, setelah menderita sakit yang tak kunjung sembuh, Mira mulai curiga bahwa ini bukan sekadar masalah fisik. Sampai suatu hari, seorang teman lama datang berkunjung. "Kamu kenapa, Mir? Wajahmu terlihat pucat dan kurus. Apa kamu sakit?"
Tanya temannya sambil menatap Mira dengan cemas. Mira hanya mengangguk pelan. Aku tidak tahu. Aku merasa aneh belakangan ini, seperti ada yang salah dengan tubuhku, jawab Mira lirih. Temannya mengerutkan dahi. Kamu harus hati-hati, Mir. Apa mungkin seseorang mengirimkan sesuatu yang tidak baik kepadamu? Ucapan temannya membuat Mira terdiam. Tidak mungkin, pikirnya. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu kepadanya? Namun, benaknya langsung tertuju pada satu orang, Fania. Mungkinkah selingkuhan suaminya tega melakukan hal ini? Apakah Fania tidak puas hanya dengan merebut Dion, sehingga dia juga ingin menyingkirkan Mira dengan cara kotor? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Mira, menambah kegelisahannya. Dan disitulah cerita balas dendam ini dimulai. Setelah mendengar ucapan temannya, pikiran Mira semakin berkecamuk. Dia mencoba menepis kecurigaan itu, tetapi tubuhnya terus melemah. Setiap malam, mimpi-mimpi buruk semakin jelas. Bayangan hitam, suara-suara mengerikan, dan perasaan tercekik yang selalu membuatnya terbangun dengan napas tersengal. Mira tidak bisa mengabaikan lagi. Ada sesuatu yang salah. Pada suatu malam, ketika Mira sudah merasa hampir kehilangan kekuatan untuk melanjutkan hidup, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Temannya merekomendasikan seorang dukun yang dikenal mampu mengobati penyakit akibat ilmu hitam. Mira, yang semula ragu, kini tak punya pilihan lain. Dia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Mira mendatangi rumah dukun yang direkomendasikan temannya. Rumah itu sederhana namun penuh dengan benda-benda mistis yang membuat bulu kuduknya merinding. Dukun itu, seorang wanita tua dengan tatapan tajam, menyambutnya dengan tenang. Aku sudah tahu mengapa kau datang, kata sang dukun tanpa basa-basi, seolah dia bisa membaca pikiran Mira. Mira hanya mengangguk, merasa bahwa tak ada gunanya menyembunyikan kegelisahannya. Apa yang terjadi padaku? Mengapa aku merasa seperti ini? Dukun itu mengeluarkan beberapa benda, kemenyan, bunga, dan air dalam mangkuk tanah liat, lalu memulai ritualnya. Mata Mira terfokus pada gerakan dukun tersebut, sementara perasaannya campur aduk antara ketakutan dan harapan. Tak lama, dukun itu berhenti dan menatap Mira dengan serius. Kau telah terkena santet, katanya tegas. Dan yang mengirimnya adalah seseorang yang ingin kau menderita, seseorang yang merasa kau menghalanginya. Jantung Mira berdegup kencang. Tanpa dukun itu menyebutkan nama, Mira sudah tahu siapa orang itu. Fania, selingkuhan suaminya, tak hanya merebut Dion tetapi juga berusaha melenyapkannya. Tangannya mengepal erat, menahan amarah yang mendidih di dalam dirinya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Mira. Suaranya bergetar antara ketakutan dan dendam yang mulai tumbuh. Dukun itu tersenyum tipis. Tenanglah, aku bisa membantumu mematahkan santet ini. Tapi ingat, pembalasan terbaik bukanlah dengan kekerasan atau santet balasan. Kau bisa menghancurkan dia dengan cara yang lebih elegan, membuatnya merasakan apa yang telah dia lakukan padamu. Mira mengangguk. Tekadnya semakin bulat. Dia ingin mengakhiri semua penderitaan ini, tetapi dia juga ingin Fania menerima akibat dari perbuatannya. Dia tak akan menggunakan cara kotor yang sama. Sebaliknya, dia akan menghancurkan kehidupan Fania dengan cara yang tak terduga. Setelah ritual pemulihan selesai, Mira mulai merasa lebih baik. Tubuhnya perlahan-lahan pulih, dan kepercayaan dirinya kembali. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan bukti tentang perselingkuhan Dion dan Fania. Mira memasang kamera tersembunyi di rumah, memantau setiap gerak-gerik suaminya. Dia mulai mencatat semua bukti,
pesan singkat, panggilan telepon, dan pertemuan rahasia mereka. Selama beberapa minggu, Mira dengan tenang mengumpulkan semua bukti tersebut. Dion tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi. Dia terus berselingkuh dengan Vania tanpa curiga bahwa istrinya sedang merencanakan sesuatu yang besar. Mira berusaha tetap tenang di rumah, tidak menunjukkan sedikitpun kecurigaan kepada suaminya. Ketika bukti sudah cukup, Mira tahu inilah saatnya untuk bergerak. Dia tidak akan berkonfrontasi langsung dengan Dion atau Vania. Sebaliknya, dia memilih untuk menghancurkan mereka dengan cara yang lebih halus namun mematikan. Dia mulai menyebarkan gosip kepada beberapa teman mereka, dengan sedikit sentuhan manipulasi di sana-sini, sehingga perlahan-lahan kebenaran tentang perselingkuhan itu mulai terkuak di kalangan sosial mereka. Tanpa disadari, reputasi Vania mulai hancur. Beberapa teman mulai menjauhinya, mencurigainya sebagai perusak rumah tangga orang lain. Dion yang awalnya merasa aman dengan perselingkuhannya, mulai kebingungan ketika mendapati bahwa kabar itu mulai menyebar ke telinganya sendiri. Vania pun panik, menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Namun, ini baru permulaan bagi Mira. Pembalasannya baru dimulai. Setelah Mira menyebarkan benih-benih rumor, efeknya mulai terasa. Vania, yang dulu selalu tampil percaya diri di lingkaran sosialnya, mulai terlihat gelisah. Rekan-rekan kerjanya, teman-temannya, bahkan orang-orang yang dulu memujanya perlahan-lahan menjauh. Mereka mulai berbisik-bisik di belakangnya, menyebutnya perusak rumah tangga. Reputasi Vania di tempat kerja dan lingkungannya runtuh dalam sekejap. Vania yang dulu ceria kini hidup dalam bayang-bayang aib yang semakin membesar. Dion pun merasakan dampak dari tindakan Mira. Di kantor, rekan-rekannya mulai mencurigai kehadirannya. Beberapa orang yang dulu akrab mulai menjaga jarak tanpa alasan yang jelas. Setiap kali dia menatap ponselnya, muncul pesan-pesan sindiran tentang kesetiaannya. Dion bingung, tak mengerti bagaimana berita perselingkuhannya bisa tersebar. Dia belum menyadari bahwa semuanya adalah bagian dari rencana Mira. Sementara itu, Mira tetap tenang di rumah, mengamati segala sesuatu yang terjadi. Tubuhnya pulih sepenuhnya, dan kekuatannya kini kembali. Namun, yang berubah bukan hanya fisiknya, mentalnya pun semakin kuat. Mira tahu bahwa pembalasannya harus lebih dari sekadar rumor. Dia ingin memastikan bahwa Dion dan Vania menerima akibat dari perbuatan mereka. Mira tak mau hanya sekadar menonton. Dia ingin mengakhiri ini dengan tangan dinginnya sendiri. Suatu malam, saat Dion baru pulang kerja, Mira menunggunya di ruang tamu dengan wajah tenang. Dion, yang merasa kelelahan karena tekanan di kantor dan hubungan rahasianya dengan Vania yang semakin bermasalah, tak menyadari apa yang akan datang. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, Dion," kata Mira dengan nada datar, tanpa emosi. Dion duduk di sofa, terlihat bingung. "Ada apa, sayang?" tanyanya, mencoba bersikap normal meskipun perasaannya kacau. Mira menatap Dion, langsung ke matanya. "Aku tahu semuanya. Aku tahu kau selingkuh dengan Vania," kata Mira tegas. Dion terkejut, wajahnya langsung pucat. Dia berusaha mencari alasan, tetapi sebelum sempat membuka mulut, Mira melanjutkan. "Jangan coba-coba menyangkal. Aku punya semua buktinya," lanjut Mira sambil mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto serta pesan-pesan antara Dion dan Vania. Mata Dion melebar. Dia tahu dia tak bisa lari lagi. Aku bisa menjelaskan semuanya." Dion mulai bicara, tetapi Mira menghentikannya dengan mengangkat tangannya. "Aku tidak butuh penjelasan. Aku hanya ingin kau tahu, pembalasan ini baru dimulai. Kau tidak akan mendapatkan simpati dariku.
Aku sudah tahu segalanya sejak awal, tapi aku ingin melihatmu jatuh dari tempat paling tinggi. Dion terdiam, tak tahu harus berkata apa. Suara Mira yang dingin menusuk ke dalam hatinya, lebih dari sekadar kemarahan biasa. Aku sudah menyebarkan semua rumor tentang hubungan kalian, dan aku akan memastikan bahwa tidak ada yang tersisa dari kehormatan yang kau banggakan selama ini, lanjut Mira. Teman-temanmu, rekan kerja, bahkan keluargamu, mereka semua akan tahu siapa kau sebenarnya. Dion terguncang, tidak percaya bahwa istrinya, yang selama ini selalu terlihat lembut, bisa begitu tegas dan kejam. Tapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, Mira sudah bangkit berdiri. Kau bisa tetap di rumah ini sementara waktu, tapi ingat, aku tidak akan pernah kembali kepadamu. Ini hanya masalah waktu sampai segalanya hancur. Baik hidupmu, maupun hidup Fania. Tutup Mira, sebelum berjalan ke kamarnya, meninggalkan Dion yang termangu. Di hari-hari berikutnya, Mira melancarkan serangan terakhirnya. Dia menghubungi rekan-rekan Fania di kantornya, memberikan mereka bukti-bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Dalam waktu singkat, Fania dipanggil oleh atasan dan diberi peringatan keras. Reputasi Fania sebagai wanita profesional hancur, dan akhirnya dia dipecat dari pekerjaannya. Fania panik. Hidupnya berantakan. Dia mencoba menghubungi Dion, tetapi Dion, yang sekarang mulai merasakan tekanan dari lingkungannya sendiri, mulai menjauh. Dion, yang awalnya menganggap hubungan mereka sebagai kesenangan semata, kini melihat Fania sebagai masalah yang memperumit hidupnya. Di puncak kejatuhan Fania, Mira akhirnya bertemu dengannya di sebuah kafe, mengatur pertemuan secara diam-diam. Fania yang putus asa, datang dengan harapan bisa menyelesaikan masalah ini. Ketika Fania tiba, Mira duduk di sana dengan tenang, menatap langsung ke arahnya. Kamu menghancurkan hidupku, kata Fania dengan suara gemetar. Apa yang kau inginkan? Mira tersenyum tipis. Apa yang aku inginkan? Aku hanya ingin kau tahu bagaimana rasanya hidup hancur. Rasakan setiap detiknya. Fania, rasakan kehancuranmu, sama seperti aku merasakannya saat kau merebut Dion dariku. Fania terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dan satu hal lagi, kata Mira sebelum bangkit dari tempat duduknya. Ini belum berakhir. Pastikan kau siap menghadapi semua akibat dari perbuatanmu. Mira meninggalkan kafe itu, meninggalkan Fania yang tenggelam dalam ketakutan dan kesedihan. Pembalasan Mira sudah mulai, dan dia tidak akan berhenti sampai Fania merasakan seluruh penderitaan yang pernah dia alami. Mira berjalan keluar dari kafe dengan perasaan puas. Namun, di dalam hatinya, ada rasa sakit yang masih menghantui. Bagaimanapun juga, meski Fania sudah merasakan akibat dari perbuatannya, Mira tahu luka yang ada di hatinya tak akan sembuh begitu saja. Penderitaan itu terlalu dalam. Tapi dia tak punya pilihan lain selain melanjutkan hidup dan menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Di rumah, Dion berusaha menghubungi Mira berulang kali. Sejak konfrontasi terakhir mereka, Dion tak bisa tidur dengan tenang. Mira menghindari semua kontak dengannya, tidak lagi merespon telepon atau pesan-pesannya. Di tempat kerja, Dion mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Rekan-rekannya sudah tahu tentang perselingkuhannya, meskipun dia tidak tahu dari mana rumor itu berasal. Setiap kali dia melangkah ke kantor, tatapan sinis menyambutnya. Pikiran Dion terus tertuju pada Fania. Dia sudah lama tidak bertemu dengannya sejak rumor perselingkuhan mereka menyebar. Hubungan mereka yang dulu terlihat menggairahkan kini menjadi beban. Dion merasa semakin terasing dari semuanya, bahkan dari dirinya sendiri.
Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi, dan kenyataan pahit perlahan-lahan mulai menghancurkan hidupnya. Sementara itu, Vania berada di titik terendah hidupnya. Setelah dipecat, Vania tidak tahu harus kemana. Keluarganya pun mulai meragukan kejujurannya, dan hubungan dengan teman-teman serta koleganya hancur. Hari-hari yang ia lewati penuh dengan tatapan mencemooh dari orang-orang di sekitarnya. Tidak ada lagi tempat yang aman baginya. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas duri. Pada suatu malam, Vania memberanikan diri menelepon Dion. Suaranya terdengar putus asa di seberang telepon. "Dion, kita harus bicara. Aku tidak bisa menghadapi ini sendirian." Dion mendengarkan suara Vania yang semakin rapuh, tetapi dia merasa ragu. Hidupnya juga sedang kacau. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk bertemu dengannya di sebuah taman yang cukup sepi. Saat mereka bertemu, Vania tampak jauh berbeda dari sosok yang Dion kenal dulu. Wajahnya kusut, matanya bengkak karena menangis, dan tubuhnya tampak lebih kurus. Tidak ada lagi Vania yang ceria dan percaya diri seperti saat mereka memulai hubungan gelap itu. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Dion. Semua orang membenciku. Aku kehilangan segalanya," ucap Vania dengan suara lirih. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dion terdiam. Hatinya terasa berat. Dia ingin menghibur Vania, tapi dia sendiri tak tahu bagaimana caranya. Di dalam benaknya, dia juga dipenuhi rasa bersalah kepada Mira. Setiap kali dia melihat Vania, ingatan tentang apa yang dia lakukan kepada istrinya terus menghantui. "Vania, aku juga tidak bisa lagi," kata Dion akhirnya. "Hubungan kita hanya membawa kehancuran. Kita berdua sudah terlalu jauh, dan aku tidak bisa melanjutkannya." Vania terdiam. Wajahnya pucat. "Apa maksudmu? Kau meninggalkanku? Setelah semua ini?" Dion mengangguk pelan. "Ini semua kesalahan. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku tidak bisa lagi seperti ini. Kita harus berhenti." Vania merasa dunianya runtuh seketika. Segala rasa sakit dan pengorbanannya selama ini tak berharga lagi. Dion, satu-satunya orang yang ia pikir akan berada di sisinya, kini justru meninggalkannya. "Jadi, ini akhir untuk kita?" Vania bertanya. Suaranya bergetar. Dion tak mampu menjawab. Dia hanya menatap Vania dengan tatapan sedih sebelum membalikkan badan dan pergi meninggalkannya sendirian di taman. Dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat, tapi perasaan bersalah dan penyesalan masih menggerogotinya. Mira, yang mengetahui pertemuan mereka dari kejauhan, tersenyum tipis. Bagian dari dirinya merasa puas melihat Dion dan Vania mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Namun, Mira juga menyadari bahwa hidupnya tak bisa kembali seperti dulu. Meski Dion telah hancur, dan Vania terpuruk, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Pembalasan ini telah selesai, tapi Mira tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Malam itu, ketika Mira kembali ke rumah, dia menerima telepon dari seorang teman lama yang sudah lama tidak dihubungi. Teman itu menawarkan pekerjaan baru di kota lain, sebuah kesempatan untuk memulai hidup baru, jauh dari semua drama dan kesakitan yang telah dia alami. Mira berpikir sejenak, lalu memutuskan. Sudah saatnya dia meninggalkan masa lalunya, termasuk Dion dan semua kenangan buruk yang menyertainya. Dengan keputusan itu, Mira berkemas, meninggalkan rumah yang pernah menjadi saksi bisu kehancuran pernikahannya. Dia memulai langkah baru, meninggalkan semua yang telah terjadi di belakang. Namun, bagi Dion dan Vania, luka mereka masih terbuka. Dion yang kini kehilangan cinta dan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya,
serta Fania yang terasing dari dunia yang pernah memujanya. Mereka berdua hidup dengan penyesalan dan kehancuran, sedangkan Mira melangkah maju menuju kehidupan baru yang lebih cerah. Bagaimana nasib Mira di kota baru? Akankah Dion dan Fania mampu bangkit dari kehancuran mereka? Mira duduk di sebuah kafe kecil, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Pikirannya masih terus melayang pada keputusannya untuk meninggalkan Dion dan semua kenangan pahit itu. Dia mencoba untuk memulai hidup baru di kota lain, jauh dari Dion dan Fania. Namun, setiap malam, ketika dia sendiri, kenangan akan pengkhianatan Dion terus menghantui. Meskipun dia tahu ini adalah keputusan yang benar, luka di hatinya masih belum sepenuhnya sembuh. Sementara itu, Dion semakin tenggelam dalam kesedihan. Setelah Mira meninggalkannya, hidupnya berubah drastis. Hubungannya dengan Fania hancur, bahkan sebelum sempat berkembang lebih jauh. Fania, yang sebelumnya merasa memiliki segalanya, kini merasakan kehampaan yang tak pernah dia duga. Setelah Mira pergi, rasa bersalah mulai menghantui dirinya. Dia sadar, tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun dari luka orang lain. Di tengah kekacauan hidup mereka, Fania mencoba menghubungi Dion. Dia merasa butuh seseorang untuk berbagi rasa sakit yang sama, meskipun dia tahu mereka berdua adalah penyebab hancurnya hidup Mira. Dion, apa yang kita lakukan ini salah. Aku merasa hampa. Mira tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dion menghela napas panjang. Aku tahu. Fania, aku juga merasa bersalah. Tapi sekarang sudah terlambat. Mira tidak akan pernah memaafkan kita. Mereka berdua terjebak dalam rasa bersalah yang sama, namun tidak ada yang mampu mengembalikan waktu. Mira, di sisi lain, berusaha untuk bangkit. Dia telah memulai pekerjaan baru di sebuah perusahaan, mencoba menata kembali hidupnya. Meskipun berat, Mira tahu bahwa dia harus kuat. Dia bertekad untuk tidak lagi terpuruk dalam rasa sakit. Suatu malam, saat dia sedang membereskan rumah barunya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan dari Fania. Aku tahu aku tak pantas meminta maaf, Mira. Tapi aku benar-benar menyesal atas semua yang telah aku lakukan. Aku berharap kau bisa menemukan kebahagiaan, meskipun aku mungkin tak layak mendapatkan maafmu. Mira terdiam lama. Dia tidak menyangka akan mendapat pesan dari Fania. Rasanya seperti luka lama yang kembali dibuka. Namun, dia sadar bahwa memelihara kebencian hanya akan membuat hidupnya lebih sulit. Setelah berpikir panjang, Mira membalas pesan itu dengan singkat. Aku sudah memutuskan untuk melupakan semuanya. Selamat tinggal. Balasan itu menandai akhir dari hubungannya dengan masa lalu. Mira tidak lagi ingin terjebak dalam lingkaran dendam dan kebencian. Dia tahu, untuk melangkah maju, dia harus melepaskan semuanya. Di sisi lain, Dion dan Fania terus dihantui rasa bersalah mereka. Meskipun mereka mencoba menjalani hidup masing-masing, bayangan Mira terus mengintai mereka, mengingatkan bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa diperoleh dari menyakiti orang lain. Dion pun menyadari bahwa tidak ada pengganti bagi Mira, dan penyesalannya kini tak akan bisa mengubah apapun. Apakah Mira benar-benar bisa meraih kebahagiaan dalam hidup barunya? Apakah Dion dan Fania akan mampu berdamai dengan rasa bersalah mereka? Setelah mengirim pesan singkat kepada Fania, Mira merasa seolah beban berat yang selama ini menghimpitnya perlahan mulai terangkat. Meski masih ada luka yang tertinggal, dia bertekad untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengganggu langkahnya menuju masa depan. Dalam hatinya, dia sadar bahwa memaafkan tidak berarti harus melupakan, melainkan melepaskan. Hari-hari Mira berlalu dengan kesibukan di pekerjaan barunya. Di kantor,
Dia mulai dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dan profesional. Meski sulit, Mira menemukan kebahagiaan kecil dalam rutinitas yang stabil. Setiap sore, dia berjalan di taman dekat apartemennya, menikmati ketenangan yang lama ia rindukan. Meski sesekali kenangan Dion datang, Mira tidak lagi terjebak dalam rasa sakit yang sama. Dia telah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Sementara itu, Dion mulai merasakan kehampaan yang semakin mendalam. Setelah Mira meninggalkannya, dia menyadari betapa besar perannya dalam hidupnya. Vania, yang tadinya dianggap Dion sebagai pelarian, kini tak lagi memberikan kebahagiaan. Hubungan mereka pun semakin retak. Vania tidak bisa menghilangkan rasa bersalah, dan Dion pun tidak bisa menghilangkan bayang-bayang Mira dari pikirannya. Suatu malam, Dion tak tahan lagi dengan kesepian yang melilitnya. Dia mengambil ponselnya, menatap nomor Mira yang masih tersimpan di kontaknya. Hatinya ragu, tapi dia tahu bahwa dia harus mengatakan sesuatu. Dengan napas tertahan, Dion menekan tombol panggil. Di apartemennya, Mira terkejut ketika ponselnya berdering. Nama Dion muncul di layar. Jantungnya berdebar cepat. Kenangan pahit kembali mengalir di pikirannya. Setelah beberapa saat, Mira menjawab telepon itu dengan suara datar. "Ya, Mira." Suara Dion terdengar berat di ujung telepon. "Aku tahu aku tidak pantas untuk menghubungimu, tapi aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan segalanya sejak kau pergi." Mira terdiam. Ada rasa sakit yang muncul, tapi dia tetap tenang. "Dion, sudah terlambat untuk semua itu. Aku sudah membuat keputusan untuk melanjutkan hidup. Kamu juga harus melakukan hal yang sama. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku tahu apa yang kulakukan itu salah. Aku sadar sekarang, kau adalah segalanya bagiku. Aku tak bisa hidup tanpa kamu, Mira." Kata-kata itu membuat hati Mira bergetar. Tapi dia tahu bahwa ini bukan lagi saatnya untuk menoleh ke belakang. "Kita sudah berakhir, Dion. Rasa sakit yang kau tinggalkan terlalu dalam. Aku sudah memutuskan untuk melepaskanmu dan semua kenangan tentang kita. Ini adalah yang terbaik." Dion terdiam. Dia tahu Mira benar. Tidak ada kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. "Aku mengerti. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal." "Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Dion," balas Mira lembut namun tegas. "Aku harap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Selamat tinggal." Mira menutup telepon itu dengan perasaan lega. Ini adalah penutup yang dia butuhkan, bukan hanya untuk hubungan mereka, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Setelah sekian lama, akhirnya Mira merasa benar-benar bebas. Di sisi lain, Dion menatap kosong ponselnya. Hatinya hancur, namun dia tahu bahwa ini adalah harga yang harus dibayar atas kesalahannya. Hubungannya dengan Vania pun tak lagi berarti. Semua yang pernah dia miliki, kini telah menghilang. Vania, yang mendengar kabar bahwa Dion telah menghubungi Mira, merasa terpukul. Dia tahu Dion masih mencintai Mira, dan itu semakin mempertegas bahwa hubungan mereka tidak memiliki masa depan. Vania merasa semakin terasing, hidupnya semakin tidak memiliki arah. Semua ini membuatnya menyadari bahwa tak ada kebahagiaan sejati yang bisa didapat dari menyakiti orang lain. Beberapa bulan berlalu, dan Mira merasa hidupnya semakin membaik. Dia mulai membuka diri kepada teman-teman baru, dan perlahan-lahan, senyuman kembali menghiasi wajahnya. Dalam perjalanan ini, Mira menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki seseorang, tetapi tentang berdamai dengan diri sendiri dan menemukan kekuatan dari dalam. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di taman,
Mira bertemu dengan seorang pria bernama Fajar. Dia adalah seorang pengusaha muda yang ramah dan menyenangkan. Percakapan mereka mengalir dengan alami, dan Mira merasa nyaman. Fajar tidak tahu tentang masa lalunya, dan itu membuat Mira merasa segar. Mereka mulai bertemu lebih sering, dan perlahan, Mira mulai membuka hatinya lagi. Di sisi lain, Dion semakin terpuruk dalam kesendirian. Dia kehilangan Mira, dan kini, Fania pun memutuskan untuk pergi. Hidup Dion yang dulu tampak sempurna, kini hancur berantakan. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan bagi Dion, tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Mira, di bawah langit kota baru yang cerah, akhirnya menemukan kebebasan dan kebahagiaan yang selama ini dia cari. Tanpa rasa benci atau dendam di hatinya, dia melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh luka di belakangnya. Akankah Mira menemukan kebahagiaan sejati bersama Fajar? Bagaimana nasib Dion yang tenggelam dalam penyesalan? Mira menghirup udara pagi yang sejuk saat ia berdiri di balkon apartemennya. Setelah sekian lama berjuang dengan rasa sakit, kini hatinya mulai merasa lebih tenang. Hubungannya dengan Fajar perlahan semakin dekat, namun Mira tetap berhati-hati. Meski Fajar adalah pria yang baik dan penuh perhatian, dia tidak ingin terburu-buru mengambil langkah yang terlalu besar. Luka masa lalunya dengan Dion masih terasa di beberapa sudut hatinya. Suatu malam, Fajar mengajak Mira untuk makan malam di sebuah restoran kecil yang cozy. Saat mereka menikmati makan malam, Fajar membuka percakapan dengan lembut. "Mira, aku tahu bahwa masa lalumu tidak mudah. Aku tidak ingin mendesak, tapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu, kapanpun kau siap untuk membagikan cerita itu," ucap Fajar sambil menatapnya dengan penuh pengertian. Mira tersenyum tipis. Dia menghargai sikap Fajar yang tidak menekannya, berbeda dengan Dion yang selalu menuntut. Setelah beberapa saat, Mira memutuskan untuk bercerita. "Aku pernah terluka, Fajar, sangat dalam. Aku pernah mencintai seseorang dengan segenap hati, tapi dia menghancurkan semua itu." Mira memulai, suaranya sedikit bergetar. "Dia berselingkuh dengan Fania, seseorang yang aku percaya. Aku tahu kau tidak ingin mendengar cerita lama, tapi ini penting untukku, agar kau bisa memahami kenapa aku begitu hati-hati." Fajar mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong pembicaraan. Dia membiarkan Mira bercerita tentang Dion, pengkhianatannya, dan bagaimana dia akhirnya harus menghadapi semua itu sendirian. Ketika Mira selesai bercerita, Fajar hanya menatapnya penuh simpati. "Kamu sudah sangat kuat, Mira," kata Fajar lembut. "Dan aku menghargai kepercayaanmu untuk berbagi cerita ini denganku. Aku tahu semua ini butuh waktu, dan aku akan ada di sini, menunggu sampai kamu benar-benar siap." Mira terharu mendengar kata-kata Fajar. Perasaan aman dan nyaman yang sudah lama hilang, kini perlahan kembali. Sementara itu, di sisi lain kota, Dion semakin terpuruk. Fania sudah meninggalkannya, dan kini dia benar-benar sendiri. Kantornya pun mulai mengalami masalah keuangan, membuatnya semakin terdesak. Dalam kondisi putus asa, Dion mulai memikirkan keputusan-keputusan buruk yang telah dia buat selama ini. Suatu malam, Dion tanpa sengaja bertemu dengan seorang teman lamanya, Edo, yang bekerja sebagai psikolog. Melihat kondisi Dion yang tampak kacau, Edo pun mengajaknya untuk bicara lebih dalam. "Kamu terlihat tidak baik, Dion. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Edo saat mereka duduk di sebuah kafe kecil. Dion menghela napas panjang. Dia merasa malu, namun dia tahu bahwa dia butuh seseorang untuk diajak bicara. Dia menceritakan semua yang terjadi, bagaimana dia selingkuh dengan Fania, bagaimana Mira meninggalkannya,
dan bagaimana hidupnya sekarang berantakan. Edo mengangguk pelan, mendengarkan tanpa menghakimi. Kamu tahu, Dion, penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi kamu masih punya kesempatan untuk berubah. Ini bukan akhir dari segalanya. Aku ingin meminta maaf kepada Mira, tapi dia sudah tidak mau bicara denganku lagi. Dion berkata dengan nada putus asa. Kamu harus mulai dengan memaafkan dirimu sendiri dulu. Kamu telah membuat kesalahan besar. Tapi jika kamu terus terjebak dalam penyesalan, kamu tidak akan pernah bisa maju. Mulailah dari diri sendiri, kata Edo bijak. Malam itu menjadi titik balik bagi Dion. Dia mulai perlahan-lahan menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa memperbaiki masa lalunya. Tapi dia masih bisa belajar dari kesalahannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Waktu terus berjalan, dan hubungan Mira dengan Fajar semakin erat. Meski perlahan, Mira merasa lebih nyaman membuka hatinya. Fajar selalu ada untuknya, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai teman yang mendukung. Suatu hari, Fajar mengajak Mira untuk menghadiri acara penggalangan dana yang diadakan oleh yayasannya. Di sana, Mira bertemu dengan banyak orang yang menginspirasi, termasuk beberapa rekan kerja Fajar yang penuh dedikasi dalam membantu sesama. Aku selalu percaya bahwa kita bisa menemukan kebahagiaan dengan membantu orang lain, kata Fajar sambil tersenyum. Itulah mengapa aku memulai yayasan ini. Mira merasa terinspirasi oleh semangat Fajar. Dia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati mungkin tidak hanya datang dari hubungan romantis, tetapi juga dari berbuat baik kepada orang lain. Dia pun memutuskan untuk lebih terlibat dalam kegiatan sosial, yang semakin membantunya melepaskan rasa sakit masa lalunya. Namun, saat semuanya tampak berjalan baik, Dion kembali muncul dalam hidup Mira. Suatu hari, Mira menerima pesan dari Dion, yang mengatakan bahwa dia ingin bertemu untuk meminta maaf secara langsung. Mira merasa bimbang. Di satu sisi, dia merasa sudah move on, tapi di sisi lain, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Dia bertanya-tanya apakah pertemuan ini akan membawa kembali luka-luka lama yang sudah dia sembuhkan. Fajar, yang mengetahui situasi ini, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mira. Apapun keputusanmu, aku akan ada di sini untukmu. Jika kamu merasa bertemu dengannya akan memberikanmu penutup yang kamu butuhkan, lakukanlah. Tapi ingat, jangan biarkan masa lalumu menguasai masa depanmu. Setelah berpikir matang-matang, Mira memutuskan untuk bertemu Dion. Tapi kali ini, dia tahu bahwa dirinya sudah berbeda. Dia bukan lagi Mira yang rapuh dan mudah terluka. Kini, dia adalah Mira yang lebih kuat, yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Bagaimana pertemuan Mira dengan Dion? Apakah Dion benar-benar berubah? Apakah ini akan membuka lembaran baru dalam hidup Mira? Mira menunggu di sebuah kafe yang cukup tenang, tepat di sudut ruangan. Fajar tahu Mira sedang melakukan sesuatu yang penting dan mendukung penuh, tapi dia tetap menekankan bahwa Mira harus kuat. Ini adalah pertemuan yang dia tidak pernah bayangkan akan terjadi lagi, setelah semua yang Dion lakukan. Ketika Dion akhirnya tiba, penampilannya jauh dari pria yang Mira kenal dulu. Wajahnya kusut, rambutnya tidak tertata rapi, dan pandangannya suram. Mira bisa melihat jelas bahwa Dion telah berubah, tetapi dia tidak yakin apakah perubahan itu hanya di permukaan. Dion duduk di hadapannya, mencoba tersenyum canggung. Mira, terima kasih sudah mau bertemu. Mira hanya mengangguk, memilih diam dan menunggu Dion berbicara lebih lanjut. Setelah beberapa saat hening, Dion menarik napas panjang. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kesempatan ini. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku ketika aku mengkhianatimu. Dan, Fania,
Dia sudah lama pergi. Dia meninggalkanku begitu saja. Semua yang pernah kupikir berharga ternyata tidak sebanding dengan apa yang aku buang. Kamu. Mira menahan napas, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Dion. Aku tidak akan meminta apapun darimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Bukan hanya karena hidupku berantakan sekarang, tapi karena aku sadar betapa besarnya kesalahan yang aku perbuat. Aku menghancurkan hidup kita. Mira. Mira menatap Dion dengan tenang. Dulu, mendengar permintaan maaf seperti ini mungkin akan membuatnya goyah. Tapi sekarang, dia merasa berbeda. Setelah semua yang dia lalui, dia tahu bahwa permintaan maaf ini bukanlah untuk memperbaiki masa lalu, melainkan untuk memberi Dion penutupan yang dia butuhkan. Aku sudah memaafkanmu, Dion, jawab Mira akhirnya. Tapi bukan untukmu. Aku memaafkanmu untuk diriku sendiri. Agar aku bisa melanjutkan hidup tanpa membawa beban masa lalu. Dion terdiam, tampak terkejut mendengar jawaban itu. Tapi dia tahu bahwa Mira sudah tidak lagi terikat padanya. Apa yang pernah mereka miliki, kini hanya kenangan yang tak bisa diulang. Setelah pertemuan itu, Mira merasa lega. Dia menyadari bahwa pertemuan dengan Dion bukanlah untuk memberinya kesempatan kedua, melainkan untuk menutup lembaran lama yang selama ini masih terbuka. Dia kini sepenuhnya yakin bahwa hidupnya sudah berada di jalan yang benar, bersama Fajar, pria yang menghargainya dan tidak pernah membuatnya merasa direndahkan. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Fajar melamar Mira di tempat yang sederhana namun bermakna bagi mereka berdua, tempat mereka pertama kali bertemu. Mira, dengan senyum yang lebar dan hati yang sudah sepenuhnya sembuh, menerima lamaran itu. Mereka memulai perjalanan baru bersama, dengan penuh cinta dan saling menghormati. Di sisi lain, Dion perlahan-lahan memperbaiki hidupnya. Meskipun Mira bukan lagi bagian dari hidupnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Dia mulai belajar untuk menerima semua kesalahan yang dia buat, dan mencoba memperbaiki hidupnya. Walaupun tidak mudah, dia tahu bahwa proses ini adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menemukan kembali jati dirinya. Pernikahan Mira dan Fajar berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Keluarga dan teman-teman terdekat hadir, memberikan dukungan dan kebahagiaan kepada pasangan itu. Dalam pernikahan ini, Mira merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Bukan karena dia melupakan Dion, tapi karena dia akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Sementara itu, Fania, mantan selingkuhan Dion, juga mendapatkan balasan atas perbuatannya. Setelah meninggalkan Dion dan hidup berfoya-foya, Fania terjebak dalam serangkaian masalah yang membuat hidupnya kacau. Dia kehilangan semua harta yang didapatnya, dan akhirnya hidup dalam penyesalan yang mendalam. Meski Mira tidak pernah tahu kabar Fania, dia merasa bahwa apa yang terjadi sudah sejalan dengan hukum karma. Beberapa tahun kemudian, Mira dan Fajar hidup bahagia dengan dua anak mereka. Mira menjadi sosok wanita yang lebih kuat dan bijaksana, serta menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Hubungan mereka dibangun di atas kepercayaan dan cinta yang tulus, sesuatu yang Mira pikir tak akan pernah dia dapatkan lagi setelah pengkhianatan Dion. Fajar selalu ada untuknya, mendukung setiap langkahnya. Mira kini tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Dia telah berdamai dengan semuanya, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang ketika dia belajar mencintai dirinya sendiri sebelum orang lain. Dion, di sisi lain, memilih untuk hidup sendiri dan lebih fokus memperbaiki dirinya. Meskipun dia tidak lagi memiliki kesempatan bersama Mira, dia belajar bahwa setiap kesalahan adalah pelajaran. Dan meskipun dia harus membayar mahal untuk kesalahannya, hidup tetap memberinya peluang untuk berubah menjadi lebih baik.
Kisah ini berakhir dengan sebuah pelajaran. Pengkhianatan bisa menghancurkan banyak hal, tapi dengan waktu, kesabaran, dan cinta yang tepat, hati yang terluka bisa sembuh dan menemukan kebahagiaan yang layak didapatkan. Selesai. Jika Bunda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.